Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang, saya nutrisionis di RSKK. Bertemu kembali dengan Pusat Tawa, puasa sehat dengan takjil istimewa. Nah, kali ini saya akan membagikan resep tentang es teler ceria. Nah, kali ini akan saya terangkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi ini nanti berupa toppingnya ya. Kita memilih buah-buahan segar sesuai musim, monggo terserah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama buah nangka. Jadi buah nangka ini sangat lezat ya, baunya juga menggugah selera. Yang kedua adalah buah alpukat. Jadi kita pilih alpukat karena memang ciri khas dari es teler itu adalah buah alpukat ini. Tapi saran saya ini dikupasnya terakhir aja karena mudah sekali mengalami oksidasi. Jadi buah ini kalau lama kena udara itu akan berwarna kecoklatan atau browning. Jadi tidak bagus gitu nanti hasilnya. Nah, buah selanjutnya adalah buah naga. Ini buahnya sangat cantik ya warnanya. Ini kayak serat sekali ya. Yang kemudian itu adalah kelapa muda. Kelapa muda ini juga syarat akan serat dan gizi ya. Terutama buah-buahan ini mengandung banyak vitamin dan mineral serta serat yang tinggi serta antioksidan. Nah, ini yang untuk toppingnya. Bahan-bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah gula pasir sebanyak 50 gram, kemudian 1 helai daun pandan. Bahan selanjutnya adalah krimer bubuk. Jadi krimer bubuk ini bahannya dari hewani ya. Kemudian ada gula, ada minyaknya. Jadi untuk pasien diabetes saya sarankan untuk membeli fiber cream. Jadi fiber cream ini lebih ramah untuk pasien dengan diabetes karena tidak meningkatkan lonjakan gula darah. Bahan yang selanjutnya adalah susu evaporasi. Jadi yang bingung membedakan antara susu evaporasi dengan susu kental manis ini saya terangkan ya. Jadi kalau susu evaporasi ini dia mengalami pemasakan pada panas di atas 115 derajat Celcius. Jadi lebih tahan lama, bisa berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, susu evaporasi ini tidak menambahkan gula, jadi rasanya lebih hambar dan warnanya agak lebih pekat atau agak lebih gelap begitu. Susu yang selanjutnya kita butuhkan ini tadi 150 ml, ini juga susu kental manisnya 150 ml. Untuk susu kental manis ini memang 50% daripada susu ini berbahan dasar dari gula, jadi sangat manis sekali. Sedangkan ini yang susu evaporasi tadi, ini dia memang mengalami 60% penghilangan air, jadi lebih kental. Selanjutnya susu full cream. Jadi kita bisa menggantikan santan itu dengan susu full cream. Di sini kita tidak menggunakan santan kental. Bahan selanjutnya adalah sagu mutiara. Nanti prosesnya akan saya terangkan ya. Kemudian ini di sini ada tepung maizena. Jadi tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang fungsinya sebagai pengental. Dan untuk satu tambahan lagi adalah zat pewarna merah. Jadi kalau kita beli sagu mutiara itu rata-rata kan ada yang putih merah begitu. Jadi untuk memerahkan kita beri bahan tambahan makanan atau pewarna buatan, tapi saya anjurkan untuk memilih pewarna buatan yang aman untuk kesehatan. Jadi jangan asal beli di pasaran begitu. Kemudian kita membutuhkan air. Jadi nanti untuk kuahnya atau flannya itu kita membutuhkan air sebanyak 100 ml. Langkah selanjutnya kita membuat sagu mutiara ya. Kita menggunakan metode 5-30-7 menit. Jadi setelah air mendidih nanti ini kita masukkan ya. Kemudian kita aduk-aduk terus selama 5 menit. Kemudian nanti setelah 5 menit ini nanti kita diamkan dengan posisi ditutup selama 30 menit. Setelah dingin atau agak dingin begitu, kita nyalakan api lagi sampai mendidih selama 7 menit. Setelah itu kita diamkan antara 7 sampai 10 menit. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita memakai metode 5-30-7 itu nanti akan matang sempurna.
Langkah selanjutnya adalah kita membuat kuahnya atau fla. Jadi kita siapkan air sebanyak 100 cc atau 100 ml. Kemudian kita masukkan gula 50 gram. Kita aduk sampai halus gulanya. Kemudian kita masukkan susu evaporasinya lebih dahulu. Ini harus diaduk terus ya, karena kalau enggak nanti dia menggumpal. Kemudian berikutnya kita masukkan susu full cream. Jadi susu full cream ini pengganti dari santan. Kalau sudah pakai santan nggak usah pakai full cream. Terus kita lanjutkan, kita aduk. Dan yang terakhir adalah susu kental manis. Untuk susu kental manis ini, untuk pasien diabetes, sekarang ini sudah banyak produk yang menawarkan susu kental manis yang zero kalori. Jadi lebih aman untuk dikonsumsi pasien yang menderita diabetes. Ini terus kita aduk sampai mendidih ya. Yang terakhir kita masukkan creamer bubuk. Untuk creamer bubuk ini sebanyak 250, tapi memang proses mengaduknya harus sabar ya, karena butuh ketelatenan. Kalau enggak nanti akan menggumpal-gumpal begitu. Harus dipastikan tidak menggumpal. Setelah bahan ini tercampur rata, ini nanti baru kita nyalakan apinya ya teman-teman. Jangan lupa kita masukkan daun pandan untuk menambah rasa. Nah, ini sudah mulai tercampur rata. Kita siap-siap untuk menyalakan api. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Nah, setelah mendidih ini kita masukkan pengentalnya. Jadi terlebih dahulu kita tambah dengan air secukupnya. Sambil terus diaduk. Nah, sudah bagus kan, tidak mengental atau menggumpal. Nah, ini sudah selesai untuk flanya. Saya matikan kompornya. Fla tadi sudah matang, kita taruh di tempat yang sudah saya sediakan, jadi nanti teksturnya lebih kental dan menggumpal seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah yang menyenangkan selanjutnya adalah kita melakukan plating, jadi menghias makanan dengan menggunakan garnish ya. Kita pastikan garnish itu yang aman untuk bisa dimakan, jadi jangan garnish yang nggak bisa dimakan, jadi nggak ada gunanya, apalagi berbahaya untuk kesehatan. Jadi pastikan pilih bahan-bahan yang bisa dimakan. Kemudian kita masukkan sagu mutiaranya secukupnya atau sesuai dengan selera. Kemudian kita ambil buah nangka. Jadi ini nanti warna-warni ya. Kemudian buah naga, kita ambil secukupnya juga atau sesuai selera ya, biar warnanya lebih cantik ini. Kemudian buah alpukat. Buah alpukatnya saya kasih secukupnya. Kemudian yang terakhir kelapa muda. Jadi ini syarat akan gizi ya, selain buah-buahan masuk, ada vitamin, mineral, serat, antioksidan, kemudian ini bahannya susu, jadi ada susu evaporasi, susu kental manis, jadi bisa mempercepat kenaikan gula darah, supaya selesai puasa itu enggak lemes-lemes banget begitu. Kita berikan flanya sesuai selera. Nah, langkah berikutnya adalah kita kasih garnish.
Ini sudah jadi es teler ceria. Nah, dari satu mangkok es teler ini, satu mangkok kecil ini sangat syarat akan zat gizi ya. Jadi mulai dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat, vitamin, mineral, antioksidan dan gulanya itu semuanya sudah tercukupi. Jadi ketika kita mengkonsumsi ini rasanya sudah kenyang ya, ada proteinnya dan lain-lain. Selamat menikmati.